Seorang mahasiswa antropologi bernama Andi Pratama datang ke desa Randu Asri untuk meneliti mitos kuntilanak yang konon menghuni sebuah pohon randu tua dan rumah kosong yang ditinggalkan. Meski diperingatkan oleh warga, Andi tetap tinggal di rumah tersebut dan mengalami berbagai kejadian supranatural, dari suara tangisan hingga penampakan sosok wanita bergaun putih dengan wajah menyeramkan. Bersama warga desa dan seorang gadis bernama Ratih, ia mengungkap masa lalu kelam Ibu Laras, seorang bidan yang dituduh memelihara ilmu hitam setelah mengalami keguguran dan kemudian menghilang misterius. Saat satu persatu mulai hilang, termasuk Ratih sendiri, Andi perlahan terseret masuk ke dalam pusaran dendam arwah yang belum tenang, hingga pada akhirnya rumah dan pohon randu itu memperlihatkan wajah sejatinya sebagai tempat bersemayamnya kemarahan dan kesedihan yang tak terampuni. Andi Pratama turun dari angkutan umum di ujung jalan tanah yang membelah hamparan sawah. Udara lembab sore itu menyambutnya dengan aroma tanah basah dan dedaunan. Ia menarik napas panjang, menatap papan kayu bertuliskan Desa Randu Asri yang mulai lapuk termakan usia. Mahasiswa antropologi ini datang dari Jakarta untuk penelitian tugas akhir tentang mitos lokal. Ia tertarik pada cerita lama mengenai kuntilanak yang menghantui pohon randu besar di desa ini. Cerita itu nyaris dilupakan orang kota, tapi di desa ini masih dianggap nyata. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan sorban lusuh menyambutnya di tepi jalan. Itulah Pak Burhan, tetua desa yang sudah menunggu. Tatapan matanya tajam namun menyimpan beban yang berat. "Kau benar-benar mau tinggal di rumah itu, Nak?" tanya Pak Burhan dengan suara serak. Andi tersenyum sopan. "Saya ingin memahami cerita rakyat dari sudut pandang warga. Saya tidak akan mengganggu siapapun." Pak Burhan hanya menghela napas panjang. Ia menunjuk rumah tua di ujung pematang. Rumah kayu itu berdiri di bawah pohon randu besar yang menjulang seolah memayungi langit. Udara di sekelilingnya tampak lebih gelap dibandingkan tempat lain. Tanpa banyak bicara, Andi berjalan menuju rumah itu. Kunci rumah sudah dititipkan padanya. Pak Burhan tetap berdiri memandangi punggung Andi, seperti tahu bahwa yang pergi ke sana belum tentu akan kembali seperti semula. Malam turun dengan cepat. Rumah tua itu dingin dan berdebu, tapi Andi sudah membersihkannya sejak sore. Ia memasang kamera kecil di beberapa sudut ruangan, sekadar untuk dokumentasi. Semuanya tampak biasa saja, sampai jam menunjukkan pukul 2:15. Andi terbangun oleh suara ketukan. Perlahan, ia menoleh ke arah jendela. Ada bekas tangan di kaca. Ia mendekat, tapi tak melihat siapapun di luar. Lalu terdengar suara tangisan. Lirih, seperti perempuan yang menahan perih. Tangisan itu berasal dari arah pohon randu. Andi, meski merinding, mengambil kamera genggamnya dan keluar rumah. Udara malam terasa menusuk, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikannya. Pohon randu itu berdiri bisu. Angin tidak berhembus, tapi daun-daunnya bergetar. Suara tangisan berubah menjadi nyanyian. Lembut, namun memilukan. Sebuah bayangan putih tampak di antara akar pohon. Andi membidik kamera, tapi layar langsung mati. Lalu terdengar suara langkah di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali menatap pohon itu, sosok putih sudah tidak ada. Hanya suara nyanyian yang tetap menggema, meski tak berasal dari satu arah pun. Di rumah paling dekat dengan rumah tua itu, seorang gadis desa bernama Ratih terbangun dengan napas memburu. Mimpi itu datang lagi. Sosok wanita berambut panjang berdiri di ujung ranjangnya, menatapnya tanpa berkedip. Matanya hitam, gaunnya berlumur darah. Ratih mengusap keringat di dahinya. Ia mendengar tangisan samar dari luar.
Ia menoleh ke jendela, dan di kejauhan, bayangan pohon randu terlihat seperti sedang bergerak perlahan. Ia teringat kata ibunya, bahwa wanita itu dulunya adalah Ibu Laras. Seorang bidan baik hati yang hilang secara misterius setelah mengalami keguguran tragis. Sejak saat itu, tidak ada yang berani tinggal di rumah itu. Ratih mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia hendak kembali tidur, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di bawah jendela kamarnya, ada sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh tubuh. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, tapi keberadaannya begitu nyata. Ratih memejamkan mata dan menahan napas. Saat ia membukanya kembali, sosok itu telah lenyap. Pagi harinya, Andi memeriksa hasil kamera pengawas yang ia pasang. Ia menemukan satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Selama hampir 5 menit, kamera di ruang tengah merekam bayangan samar yang bergerak perlahan dari dinding ke jendela. Bayangan itu menyerupai perempuan dengan rambut panjang. Tapi wajahnya tidak tertangkap jelas, seperti kabur. Andi menyimpan file itu, lalu menulis catatan. Ia mencatat pola waktu. Semua gangguan terjadi sekitar pukul 2 pagi. Siang itu, ia bertemu Ratih di warung kecil. Ratih memperingatkannya secara halus. Kalau dengar suara bayi menangis dari arah pohon randu, jangan pernah keluar rumah. Andi menatap Ratih dengan rasa ingin tahu. Kenapa suara bayi? Ratih tidak menjawab. Ia hanya menggigit bibirnya, lalu pergi meninggalkan Andi dalam diam. Malam kedua terasa lebih sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Tapi justru itulah yang membuat Andi tidak tenang. Tepat pukul 2, kamera menangkap suara aneh. Bukan tangisan. Kali ini tawa. Tawa pelan, tapi tajam, seperti seseorang sedang menertawakan ketakutan orang lain. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka sendiri. Andi berlari ke sana, namun tak menemukan apapun. Lalu ia melihat jejak kaki basah di lantai kayu, menuju kamar tidurnya. Dengan napas tertahan, ia mengikuti jejak itu. Sampai ia mendapati sesuatu berdiri di depan cermin. Sosok perempuan dengan gaun putih, rambut panjang menjuntai, dan kepala yang perlahan menoleh ke arahnya. Matanya hitam, bibirnya menyeringai. Lalu cermin itu retak, tanpa sebab. Keesokan harinya, Andi mencari Pak Burhan. Ia sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya. Di beranda rumah Pak Burhan yang dipenuhi kabut pagi, akhirnya kebenaran mulai terungkap. Ibu Laras itu bukan orang jahat, ujar Pak Burhan lirih. Tapi orang-orang menuduhnya. Setelah keguguran, suaminya pergi. Ia dikucilkan. Mereka bilang ia pelihara jin. Andi mendengarkan dengan saksama. Dia meninggal gantung diri di pohon randu itu. Tapi mayatnya tidak pernah ditemukan. Sejak itu, tiap malam ada suara bayi dan wanita menangis. Andi menggenggam buku catatannya erat. Semua semakin masuk akal, tapi justru membuatnya semakin dalam terjerumus. Pak Burhan menatap matanya dengan penuh beban. Kalau kau sudah melihat wajahnya, kau takkan bisa lari lagi. Ratih menghilang malam itu. Ibunya panik, warga mulai mencari ke sekeliling desa. Jejak Ratih berakhir di dekat pohon randu. Andi ikut dalam pencarian. Ia menemukan pita rambut Ratih di akar pohon itu. Kamera genggamnya menangkap siluet putih yang melayang cepat di antara pepohonan. Di rekaman yang ia periksa malamnya,
Terlihat Ratih sedang berdiri di depan rumah Andi, tapi wajahnya kosong, seperti dalam keadaan hipnosis. Lalu sosok bergaun putih menariknya perlahan ke arah bayang-bayang. Ratih tidak menjerit, tidak melawan. Ia hanya menghilang. Selama ini, ada satu kamar di rumah tua itu yang selalu terkunci. Malam itu, tanpa suara, pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya terdapat ranjang tua, boneka bayi berdebu, dan foto lama seorang wanita mengenakan kebaya coklat. Itu foto Ibu Laras. Di dinding, tergurat tulisan dengan paku karatan. Tulisan itu berbunyi, "Anakku menunggu di pohon itu. Jangan ganggu kami." Andi merasa lemas. Ia menyadari bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal hantu. Ini tempat bersemayamnya dendam. Bayu, sahabat Andi, datang setelah mendengar berita hilangnya Ratih. Mereka berdua kembali menelusuri rekaman malam-malam sebelumnya. Di salah satu video, terlihat Andi berdiri membelakangi kamera, tertawa kecil berulang kali. Andi tidak ingat melakukan itu. Malamnya, Andi menghilang. Bayu menemukan kamera tergeletak di ruang tengah. Di dalamnya, rekaman terakhir memperlihatkan Andi berjalan ke arah pohon randu. Lalu terdengar nyanyian perempuan. Lembut, menyihir. Bayu mencoba menghubungi warga, tapi mereka tidak mau ikut. Hanya Pak Burhan yang berdiri di tepi jalan, menatap rumah itu dengan wajah pasrah. Bayu masuk sendirian. Rumah itu lebih gelap dari sebelumnya. Di dalamnya, ia menemukan Andi berdiri di sudut ruangan, memeluk boneka bayi, sambil menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama seperti di rekaman. Andi menoleh perlahan. Matanya kosong. Suaranya bukan miliknya. "Kau datang juga." Lalu terdengar tawa cekikikan. Dari segala arah. Dari balik dinding, dari langit-langit, dari dalam tanah. Pintu tertutup sendiri, lampu padam, dan suara tangisan kembali terdengar. Kali ini, sangat dekat.